Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Fermina Jenau, NPM 24103519. Saya dari kelas 2024L. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah psikologi belajar dan pembelajaran. Di sini saya akan membahas tentang teori belajar kognitif. Yang dimaksudkan dengan teori belajar kognitif adalah pendekatan dalam ilmu psikologi untuk menekankan proses mental internal pada manusia seperti cara berpikir, mengingat, memahami, dan memecahkan masalah. Teori ini menganggap bahwa belajar terjadi hasil dari sebagai pemrosesan informasi oleh otak. Prinsip-prinsip teori kognitif. Pembelajaran proses aktif yang dimaksud siswa secara aktif membangun pengetahuan melalui pemahaman dan pengalaman. Yang kedua, pemrosesan informasi. Yang dimaksud otak bekerja seperti komputer yang memproses, menyimpan, dan mengambil informasi. Pengetahuan disimpan dalam struktur mental yang disebut skema, dan belajar terjadi dengan modifikasi atau pembentukan skema baru. Yang ketiga, transfer belajar. Pengetahuan yang sudah dimiliki dan mempengaruhi pemahaman terhadap informasi baru. Yang keempat, perhatian dan persepsi. Yang dimaksud belajar sangat dipengaruhi oleh sejauh mana perhatian siswa terfokus. Yang kedua, toko dan kontribusinya. Menurut para ahli Jean Piaget atau teori perkembangan kognitif, anak belajar berinteraksi melalui lingkungan. Proses belajar melalui asimilasi dan akomodasi. Tahapan-tahapan dalam perkembangan kognitif. Yang pertama, sensori motorik. Yang kedua, operasional konkret dan operasional formal. Yang kedua, menurut Jerome Bruckner, belajar ini melalui 3 mode. Yang pertama, interaktif atau aksi. Yang kedua, ikonik atau gambar. Yang ketiga, simbolik atau simbol. Ini dia menekankan tentang penemuan discovery learning dalam proses belajar. Yang ketiga, implikasi dalam teori kognitif dalam pembelajaran. Di sini, guru perlu mengetahui struktur pengetahuan siswa sebelumnya. Ini ia menggunakan peta konsep organisasi. Praktis untuk memenuhi pemahaman. Yang pertama, diskusi tanya jawab. Refleksi sangat membantu membentuk pengetahuan baru. Berikan tantangan kognitif secara bertahap. Perkembangan siswa. Yang kelima, kelebihan dan kelemahan teori kognitif. Yang pertama, kurang mempertimbangkan faktor emosional dan motivasi. Kesimpulan dari materi tentang teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif menekankan bahwa proses belajar melalui aktivitas mental dan internal, dan belajar dipandang sebagai proses perubahan struktur kognitif atau berpikir seseorang. Itu saja materi yang saya sudah bahas tentang teori